Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi Keluarga wabarakatuh. adalah sebuah unit terkecil dari masyarakat yang terikat dalam hubungan pernikahan atau adanya hubungan darah yang hidup di dalam sebuah rumah tangga. Di dalam rumah tangga, setiap keluarga akan mengarungi samudera kehidupan yang sangat luas dengan adanya ombak, badai, dan yang lainnya yang akan dihadapinya dalam rumah tangga. Tentu hal tersebut pasti bisa dilalui jika kita memahami arti sebuah rumah tangga.
rumah tangga idaman atau baiti jannati, rumahku surgaku. Inilah yang setiap keluarga harapkan. Karenanya sangatlah penting bagi setiap keluarga dalam mengarungi samudera kehidupan di dalam rumah tangga, harus selalu mengevaluasi atau bermuhasabah, bahkan harus mengenal model rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kini muncul pertanyaan, bagaimanakah Islam mengajarkan konsep muhasabah dalam rumah tangga? Dan bagaimanakah cara memulainya agar menjadi rumah tangga seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saksikan kupasannya siang ini bersama guru-guru mulia dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dengan tema pentingnya muhasabah dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang mengangkat tema seperti yang telah kita saksikan bersama tadi, sebuah pengantar pentingnya muhasabah dalam rumah tangga. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Ustazah Yati Priyati dan Ustazah Oki Setiana Dewi. Dan tentu saja seperti biasa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_TV1 dengan hashtag rumah tangga. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jemaah Damai Indonesiaku TV1 yang dirahmati oleh Allah, hari ini sama-sama kita akan membahas mengenai muhasabah. Apakah itu muhasabah? Muhasabah kita bisa artikan sebagai sebuah upaya untuk introspeksi dan melakukan evaluasi diri yang bertujuan agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dan juga dengan diri sendiri. Muhasabah erat kaitannya dengan taubat. Dalam muhasabah di sana ada perenungan, di dalamnya ada penyesalan, dan di dalamnya ada semangat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin dengan melakukan amal-amal yang soleh. Begitu pula dengan taubatan nasuha juga sama. Di dalam taubatan nasuha ada penyesalan, ada keinginan untuk berhenti dari berbagai macam kebodohan, keburukan sikap di masa lalu, dan ada keinginan untuk memperbaiki dengan amal-amal saleh, menutup kesalahan-kesalahan di masa lalu. Muhasabah diajarkan dalam agama ini. Para nabi, Rasulullah SAW, serta para sahabat juga melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri, introspeksi diri dalam segala aspek kehidupan. Kita lihat bagaimana kisah sebagai contoh Nabi Daud alaihissalam. Beliau senang sekali pada saat itu menyamar menjadi orang lain dan bertanya kepada rakyatnya, bagaimana pendapat kalian tentang Nabi Daud? Maka pada saat itu nama malaikat Jibril berubah wujud menjadi manusia dan berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud orang yang baik, hanya saja memakan kas negara. Maka Nabi Daud alaihissalam pun datang ke mihrab dan berdoa kepada Allah dan menangis, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku supaya aku tidak lagi memakan kas negara. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membuat Nabi Daud alaihissalam bisa membuat baju besi. Maka pada saat itu Nabi Daud alaihissalam setelah mengurusi urusan rakyatnya, beliau pada akhirnya membuat baju besi. Dengan membuat baju besi tersebut beliau menjualnya, dari uang tersebut bisa menghidupi keluarganya. Jadi beliau bertanya kepada orang lain, kekurangan saya apa ya yang sekiranya bisa saya perbaiki? Evaluasi diri, muhasabah diri, introspeksi diri. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada kisah di mana Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya dalam satu tempat dan bertanya,
siapakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Maka ada seorang yang bernama Ukasyah mengangkat tangan dan berkata kepada Rasulullah SAW bahwa Rasul pernah menyakitinya mungkin dengan tidak sengaja, mencambuk atau memukul unta yang terkena kepada tubuh Ukasyah. Dan Ukasyah ingin membalas perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga menanyakan kepada sahabat-sahabatnya, adakah perilaku-perilaku yang mungkin pernah saya menyakiti kalian atau perilaku-perilaku yang mungkin saya harus perbaiki. Bertanya kepada orang lain agar bisa muhasabah diri. Kemudian kita lihat ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan muhasabah diri. Pada saat ada orang-orang yang memberikan kritik kepada Umar bin Khattab atau mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ibu dicaci maki atau kalau ibu diberikan kritik-kritikan, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Menerimakah atau marah? Biasanya manusia biasa cenderung tidak terima dengan kritikan-kritikan. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau justru mendoakan agar orang-orang yang memberikan kritikan, agar orang-orang yang memberikan masukan-masukan kepadanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau yang telah memberitahukan kepadaku kelemahan-kelemahanku. Jadi dari beberapa kisah yang sudah kita dengar tadi, kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa untuk bermuhasabah, langkah yang harus dilakukan adalah sibuk dengan kelemahan atau keburukan diri sendiri, bukan sebaliknya. Sibuk mencari kesalahan-kesalahan diri sendiri, bukan sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, seseorang melihat kotoran di mata temannya begitu jelas, sementara dia lupa ada kotoran atau ada kayu yang lebih besar di matanya. Artinya sibuk dengan kesalahan orang lain sampai-sampai lupa untuk mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya sendiri. Kemudian dari kisah tadi, selain kita belajar untuk mencari kesalahan kita sendiri, kemudian yang kedua bertanya kepada orang, bagaimana sebenarnya dari sikap saya, apa yang harus saya perbaiki? Maka langkah untuk teman-teman bisa bermuhasabah diri adalah pertama, silahkan tanya kepada orang-orang yang saleh, kepada guru, agar kita bisa mengevaluasi diri kita. Kedua, bertanya kepada teman. Dan ternyata yang terbaik adalah bertanya atau mendengarkan perkataan orang-orang yang membenci kita, karena ternyata perilaku para pembenci biasanya adalah gemar untuk membuka aib dan kekurangan kita. Disitulah kita dengar dan kita bisa evaluasi diri, introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya tentu saja bagaimana ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Lantas bagaimana ketika muhasabah ini kita letakkan dalam konteks hidup berumah tangga? Insya Allah Ustazah akan menjawab dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bapak dan Ibu, kembali lagi kita di Damai Indonesiaku TV One. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pentingnya muhasabah dalam berumah tangga. Setiap kita yang berumah tangga, lagi-lagi tujuan berumah tangga adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering Ibu dan Bapak lihat di undangan-undangan pernikahan. Semua orang yang menikah ingin pernikahannya sakinah mawaddah wa rahmah. Ingin pernikahannya tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan kasih sayang. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya pernikahan di dalamnya ada ujian badai yang datang silih berganti. Bayangkan kalau tidak ada muhasabah di dalamnya, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya adalah saling menyalahkan dan mungkin saja berujung kepada perceraian. Sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bahwa di dalam rumah tangga ada beberapa konflik-konflik yang mungkin akan mewarnai kehidupan rumah tangga kita yang kalau kita bermuhasabah bisa terselesaikan. Contoh, beberapa di antara konflik yang menyebabkan kita bertikai, pertama adalah kurangnya atau tidak lancarnya komunikasi.
Si istri mengatakan suami saya susah diajak bicara. Suami mengatakan saya nggak cocok bicara sama istri saya. Padahal kalau saling introspeksi satu sama lain, mungkin saya kurang menjadi pendengar yang baik. Mungkin saya ketika saling berbicara, saling bermarahan satu sama lain, maka akan menjadi baik-baik saja. Konflik berikutnya mungkin saja adanya orang ketiga misalnya. Daripada kita sibuk menyalahkan kenapa pasangan saya tergoda kepada yang lain, kita bisa bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Mungkin di dalam diri kita kurangnya adanya pelayanan terhadap suami. Atau mungkin di dalam rumah tangga kita ada konflik finansial, yang daripada kita cenderung menyalahkan suami, dasar suami tidak bertanggung jawab, mungkin kita bisa berintrospeksi diri, mungkin tuntutan kita yang sangat lebih, sehingga membuat suami tidak mampu misalnya. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW juga mengalami konflik dalam rumah tangganya. Maka kita belajar dari kisah ini. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW dimintai oleh para istri-istrinya tambahan nafkah. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kebetulan untuk melihat. Dan ketika mengetahui hal tersebut, Abu Bakar menegur anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur anaknya Hafsah bahwa apa yang diminta oleh mereka kepada Rasulullah itu tidak ada pada diri Rasulullah. Mereka meminta tambahan nafkah. Dan Rasulullah tidak ada pada dirinya untuk bisa memberikan nafkah secara berlebih-lebihan. Karena Rasulullah SAW ingin para istri-istrinya hidup secara sederhana. Maka apa yang terjadi? Rasulullah memberikan waktu kepada para istri-istrinya untuk bermuhasabah. Rasulullah SAW mendiamkan istrinya selama 29 bahkan 30 hari agar sang istri bermuhasabah, berintrospeksi diri. Apakah patut apa yang dikatakan oleh istri-istri beliau? Sehingga turunlah surah Al-Ahzab ayat ke-28 sampai ke-29 yang menginformasikan istri-istri boleh memilih, boleh berpisah atau boleh bersama dengan Rasulullah SAW dan semua istri memilih untuk tetap terus bersama dengan Rasulullah SAW. Itulah lika-liku dalam rumah tangga. Bayangkan kalau tidak ada muhasabah di dalamnya, hanya ada pertikaian, percekcokan yang sangat luar biasa. Kemudian kita ingat bagaimana kisah seseorang suami yang ingin mengadu kepada Umar bin Khattab yang merasa bahwa istrinya terlalu cerewet. Pusing kepalanya, istri saya terlalu cerewet. Ketika hendak datang ke rumahnya Umar bin Khattab, sang pemuda mendengar ternyata istri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih cerewet dibanding dengan istrinya. Maka pada saat itu sang pemuda pun bertanya kepada Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab menjelaskan, aku tidak marah disebabkan karena cerewetnya istriku tidak ada apa-apanya. Dia lebih banyak jasanya, dia yang mengurusi anak-anakku, dia yang memasak makanan-makanan untukku, dia yang dapat melayani kebutuhan biologisku. Jadi kalau dia marah-marah ya sudah, jasanya jauh lebih banyak. Indah sekali kalau ada suami-suami yang mengintrospeksi diri seperti itu, pun istri-istrinya dalam kasus-kasus lain berintrospeksi diri. Maka kita lihat apa sih pilar-pilar dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa yang harus dimiliki oleh keluarga supaya dia bisa menjadi keluarga yang tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan kasih sayang. Pertama, seluruh anggota keluarga harus senantiasa hatinya cenderung kepada agama. Suami cinta pada agama, istri cinta pada agama, agar anak-anak dididik untuk cinta juga pada agama. Kedua, agar keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, di dalamnya harus ada yang tua senantiasa menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Ketiga, bagaimana caranya agar keluarga kita sakinah mawaddah warahmah? Santun dalam bergaul, santun dalam berkomunikasi. Ayah kepada anak, ibu pada anak, suami istri, santun dalam tata bicara. Sehingga terciptalah baiti jannati, rumahku adalah syurgaku, bukan rumahku nerakaku. Ayah capek-capek pulang kerja, ibu ngomel misalnya. Jadi rumahku nerakaku. Jadi kalau ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang ketiga adalah santun dalam bergaul, termasuk santun dalam berkata-kata. Keempat, caranya bagaimana? Yang keempat adalah sederhana dalam berbelanja. Apalagi di pandemi COVID-19 seperti ini, sudahlah, gak usah banyak gaya-gaya, hidup sederhana saja dalam berbelanja. Dan yang kelima, yang juga sangat penting adalah introspeksi diri. Suami saling mengintrospeksi dirinya sendiri, begitu pula dengan istri, begitu pula dengan anak-anak. Maka akan menjadi sangat indah luar biasa. Saya ingin menceritakan satu kisah yang mudah-mudahan dengan kisah itu teman-teman menjadi
mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, berharga. Ada satu kisah di mana seorang istri mengatakan pada suami, saya nggak mau tinggal sama ibu kamu. Sementara ibunya sebatang kara. Saya nggak mau tinggal sama mertua, saya nggak mau tinggal sama ibu kamu. Kata suaminya, gimana mungkin nggak bisa, karena ibu sudah sebatang kara. Saya nggak suka karena ibu kamu selalu saja mengomentari apa-apa yang saya kerjakan. Saya benci kepada ibu kamu. Maka apa yang dilakukan oleh sang menantu ini, dia pergi ke tabib dan mengatakan, tabib kasih saya racun untuk bisa saya bunuh mertua saya. Maka tabib itu mengatakan, ini racunnya, setiap kali kamu mau ngasih racun kepada ibu mertua kamu, harus selalu memasakkan makanan yang enak terlebih dahulu, bersihin rumah yang bersih terlebih dahulu, patuh terhadap kata-katanya terlebih dahulu. Maka dilaksanakanlah itu selama 6 bulan. Sampai akhirnya pada suatu ketika sang menantu ini mendengar mertuanya mengatakan pada anaknya, aku semakin sayang kepada menantu perempuan ini. Karena ternyata setelah 6 bulan ini dia banyak perubahan. Dia menjadi orang yang sangat baik. Aku sangat sayang kepadanya. Maka menantu ini, perempuan ini menyesal. Dia berkata pada tabib, tabib aku gak ingin menjadi orang yang membunuh mertuaku. Kasih obat supaya bisa menetralisir racun tersebut. Apa kata tabib tersebut? Tabib tersebut mengatakan, di dalam ramuan itu tidak ada racun apa-apa. Yang ada racunnya adalah racun itu ada pada dirimu sendiri karena prasangka burukmu dan tidak pernah bermuhasabah diri, selalu menyalahkan orang lain. Ketika engkau ubah perilakumu, engkau menjadi menantu yang sangat mencintai mertuamu, menantu yang bersih dalam urusan rumah tangga, masaknya enak, patuh terhadap mertua, dampaknya adalah mertua menjadi sayang kepadamu. Di sini kita bisa lihat kisah sederhana bagaimana muhasabah diri bisa menyelamatkan prahara-prahara dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, sebuah kisah yang sangat menginspirasi bagi kita. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kami yakin dari keterangan yang disampaikan oleh guru kita tadi, tentulah muncul begitu banyak pertanyaan. Kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag rumah tangga. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang luar biasa, yang hebat. Mudah-mudahan anaknya jadi anak-anak hebat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya sama Ibu dulu nih. Bu, kalau lagi kesel sama Bapak, gimana kompensasinya? Pasti Ibu susah senyum. Betul, senyum tapi senyumnya gak simetris. Kata si Bapak, kok senyum kayak gitu mah? Iya, tahu nggak? Ini senyum tanggung bulan. Bapak kalau lagi kesel sama ibu gimana? Mesti bapak-bapak tuh jarang ngomong, Bu. Kalau kita kan semakin stres semakin banyak ngomong. Betul nggak Pak? Oh sama berarti. Nah ini artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ada titik di mana puncak kita wajib melakukan muhasabah. Kata Ustazah Oki tadi bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merem para istri yang agak sedikit menginginkan. Ya namanya istri ya, saya juga sama. Pengen gitu ada tambahan ya Bu ya, jangan gini-gini aja. Ibu, iya. Tetapi yang bisa dan lebih mampu mengerem adalah sang imam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak kalau istri lagi bete, bapaknya jangan ikut bete. Nah, nanti anaknya malah jadi bingung, kok ini susah senyum dua-duanya. Gitu. Nah, juga sebaliknya Ibu, kalau Bapak kira-kira lagi kurang enak perasaannya, jangan ditimpalin. Kenapa? Ayo kita mengalah. Kenapa? Karena kita ini tempat ketenangan Bu. Dulu kan diambil sama suami, apa kata suami mah, ketika ku tatap matamu itu sendu. Masya Allah. Sekarang ketika ku tatap matamu mah, hatiku merintih, menangis berdarah-darah. Satu hal yang perlu kita tanamkan adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berumah tangga itu, kata Ustazah Oki tadi benar seperti itu. Kenapa? Tidak seindah telenovela dan drama Korea. Betul, betul. Bahtera yang dikayuh awal-awal bulan madu, namanya juga madu manis melulu. Sekarang bukan bulan madu tapi bulannya sudah hampir tenggelam. Untung tidak karam. Kenapa? Allah siapkan kerikil-kerikil tajam di sana. Apalagi di masa pandemi seperti ini Bu. Suami biasanya ngantor sekarang di rumah. 24 jam dia, Masya Allah kita ngeliat kan gitu Bu. Biasanya malam rasanya seger begitu suami pulang kerja. Anak-anak sekarang sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Rumah Ibu biasanya kalau udah jam 8 udah rapi. Sekarang enggak, full 24 jam rumah berantakan terus. Ini menguji kesabaran. Kenapa? Kalau tidak dinikmati bahwa ini adalah ajang kebersamaan.
Kalau tidak kita bisa merasakan ini adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Litaskunu ilaiha. Oh, kata suami, mama ternyata nikmat ya, siang-siang hari pukul 2 siang ngopi sama ubi pakai ruti. Didampingi istri yang punya lesung pipit. Kenapa? Siang-siang hari di luar pandemi itu sibuk. Bu, sabar diuji. Kenapa? Karena gelombang, badai mulai datang. Hayo, sang nakhoda dibantu kelasi bagaimana kita sampai ke Pulau Harapan. Ujiannya selalu ada. Kita ini, ibu, saya, hamba-hamba Allah biasa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para salafus saleh diuji rumah tangganya. Jangan sebentar-sebentar, Pak. Kayaknya pernikahan kita sudah sodaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Ada lagi anak muda berkata, dulu kupinang engkau dengan bismillah, sekarang kutalak engkau dengan alhamdulillah. Na'udzubillahimin. Tidak ada kata menyerah. Kenapa? Rumah tangga adalah ibadah terpanjang. Sampai sekarang ibu masih ibadah, masih nikah? Masih. Oh enggak ustazah, suami saya sudah kembali ke hadirat Allah. Tapi ibadah kita akan nambah lagi bu, di yaumil akhir nanti. Iya, jangan sebentar-sebentar menyerah. Pak, sudahlah. Kita sampai di sini saja. Bu, setiap keputusan yang diambil, Pak, setiap keputusan yang diambil perlu pemikiran yang matang. Kenapa? Karena setiap keputusan punya konsekuensi. Data menyebutkan selama masa pandemik ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak ibu-ibu yang gugat suaminya ke pengadilan. Masya Allah. Ini jamaah yang di sini ada yang gugat. Gugat apa bu? Bu. Jangan main-main ibu. 3 hari suami kagak pulang, air mata berderai. Nanti kalau sudah tergugat bu, dia kagak pulang-pulang. Bagaimana nggak merana? Bu, ujian yang datang itu Allah menguji bagaimana agar rumah tangga kita berkualitas. Karena hanya rumah tangga yang berkualitas yang tahan uji ibu. Tahan badai. Ya, perahu yang terbuat dari kayu yang kokoh, ditata dengan struktur yang bagus, yang akan mampu menjalani kehidupan. Badai topan berlalu, silahkan engkau datang bertubi-tubi. Lalu dia berkata apa? Aku punya Allah yang maha besar. Malam suami dibangunin, Pak. Bangun yuk Pak, mau ngapain? Kan udah tadi habis Isya. Bukan itu Pak. Sekarang kita bermunajat kepada Allah. Hidup kita lagi diuji. Tapi karena kita punya Allah yang maha besar. Ingat Allah. Fadkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukur, jangan banyak kupur. Ya ustazah, ini sudah bulan Rajab. Biasanya kalau bulan Rajab saya ini udah belanja-belanja. Nah ini kalau ngomongin belanja, ibu-ibu matanya berbinar-binar Pak. Iya, karena memang kita tuh udah fitrahnya demen belanja. Tapi saat ini ibu yang dirahmati Allah, yang nikmat adalah bagaimana kita memanage keuangan, memanage hati, memanage nafsu supaya bisa terkendali dengan baik. Alhamdulillah baju Rajab tahun lalu masih bagus. Iya. Muhasabah dimulai sini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu potensi yang luar biasa. Ketika sudah mencuat satu materi, muncul materi yang lain, berwujud satu kekuatan yang luar biasa. Kesabaran. Sabar diuji, tidak belanja setiap bulan. Sabar diuji. Kurang-kurang makan yang biasanya kita sering bareng-bareng ke restoran. Tapi saat ini indahnya kita makan di rumah. Semua dinikmati dengan syukur. Indahnya muhasabah, tafakur bersama-sama. Semoga apapun ujian, kalau kita selalu bermuhasabah, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah untuk melengkapi tema pembahasan kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku. Dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kita nantikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Karena waktu kita sangat singkat, insya Allah apa yang telah atau akan disampaikan nanti akan semakin menambah wawasan kita tentang bagaimana memaknai muhasabah dalam khususnya hidup berumah tangga. Pertanyaan pertama ini menarik sekali kepada Ustazah Oki. Dalam bermuhasabah di dalam perjalanan hidup rumah tangga seandainya berbeda kadar intelektualitas. Ini kan karena ketika dialog semestinya harus sama. Yang satunya rendah, yang satunya tinggi dan sebaliknya. Ustazah, ini sering menemukan jalan buntu di sini. Bagaimanakah solusinya Ustazah? Masya Allah, tadi Bunda mengatakan sering gak nyambung komunikasinya. Masya Allah. Ya ini sering terjadi teman-teman sekalian. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam memilih pasangan, salah satu kriterianya adalah yang sekufu. Sekufu dalam hal apa? Sekufu dalam berbagai macam hal. Termasuk sekufu dalam tingkat mungkin intelektualitasnya, seperti itu. Kalau nggak sekufu boleh atau tidak? Boleh, tapi penyesuaiannya juga memerlukan usaha yang luar biasa. Ini terjadi pada saat pernikahannya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan Zainab radhiyallahu anha, di mana yang satu adalah bangsawan, yang satu adalah seorang budak. Ketika menikah ternyata kurang dirasa cocok sehingga pada akhirnya berpisah. Tapi sudahlah, ini sudah terjadi dalam sebuah rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan? Muhasabah. Dari awal kita menikah dengannya kita sudah tahu tentang itu. Artinya adalah kita beradaptasi bagaimana cara agar kita berkomunikasi yang pasangan kita pahami. Sampaikan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Gunakan bahasa-bahasa yang sekiranya dia paham. Makanya silakan teman-teman ketika menyampaikan dakwah kepada pasangan doa. Seperti doanya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadap Fir'aun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya dia ngerti maksud aku tuh apa. Terkadang isinya benar, cara penyampaiannya nggak benar yang buat dia nggak paham dan akhirnya tersinggung. Sehingga doa minta pada Allah agar apa yang kita sampaikan dia paham dan masuk ke dalam hatinya dan terjadilah komunikasi yang baik yang berujung kepada perubahan-perubahan yang baik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, pertanyaan berikut dari virtual yang akan disampaikan Ade, kita akan saksikan bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade dari Jakarta. Selama lebih dari 10 tahun kami menikah, kami belum pernah melakukan muhasabah dalam keluarga. Biasanya muhasabah yang dilakukan itu untuk sendiri-sendiri saja atau individu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara memulai muhasabah dalam keluarga? Lalu, pernahkah Islam mencontohkan cara memulai muhasabah dalam keluarga? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sudah selama 10 tahun perjalanan pernikahan belum pernah sama sekali melakukan muhasabah. Bagaimanakah kita memulainya? Masya Allah, 10 tahun belum pernah muhasabah. Muhasabah itu tidak mesti, ayo bareng-bareng muhasabah, enggak seperti itu. Tadi udah di awal udah saya sampaikan, kalau suami duduk di sajadah lama, ibu, itu biarkan dia anteng, ngerti anteng? Nah, biarkan, siapa tahu dia sedang tafakur gitu. Tapi konsep muhasabah dalam Al-Quran adalah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jadi kalau rumah tangga ada sholat berjamaah, itu artinya sudah bermuhasabah. Kenapa? Karena ketika sang imam mengaminkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin, 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 amin. Itu adalah sebuah ucapan bagaimana tutur kata yang baik dari seorang imam. Dibenarkan oleh makmum, diaminkan. Selesai sholat, anak-anak cium tangan ayahnya. Istri cium tangan suaminya. Diangkat oleh malaikat ke langit. Apa? Kata malaikat, ya Rob, ini khaira usra, keluarga terbaik. Kenapa? 5 waktu sempatkan 1 waktu untuk berjamaah. Kalau kami di rumah biasanya maghrib nyambung ke isya. Kalau siang anak di kampus dulu. Kalau sekarang juga susah dikumpulin. Maghrib sambung semuanya setoran ngaji. Sambung ke isya. Setelah itu kita bicara-bicara. Ini muhasabah. Ya nggak mesti kita, mah jangan keluar ya. Nanti kita muhasabah. Istrinya bingung, Pak. Piye? Sejak kapan ada begini? Sejak COVID mah daripada kita kejepit. Kan gitu. Nggak bisa seperti itu. Ya,
sabar, sholat. Artinya rumah tangga itu sudah bermuhasabah. Ya, insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustazah Oki, ini masih berkaitan dengan jawaban yang tadi. Lantas bagaimanakah memulai kehidupan rumah tangga tetapi masih ada perasaan ragu, bimbang dalam menentukan atau memilihnya? Oh, ini biasanya untuk anak-anak muda yang ingin menikah. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, menikah tidak boleh ditunda-tunda tapi tidak boleh juga terburu-buru. Ibarat kita masuk ke dalam medan perperangan, di mana kalau dalam medan perang harus ada persiapan supaya kita bisa menang dalam medan pertempuran tersebut. Begitu pula dengan pernikahan, harus ada persiapan-persiapan. Dengan adanya persiapan yang matang, insya Allah membuat kita tidak ragu. Apakah itu persiapannya? Tentu tidak hanya persiapan secara kemampuan biologis saja, tapi juga yang namanya untuk laki-laki misalnya kemampuan finansial, kemampuan mental untuk menghadapi apa-apa yang terjadi nanti dalam bahtera rumah tangga. Persiapan ilmu, bagaimana cara menjadi istri yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana menjadi ibu yang baik, sehingga kalau sudah ada ilmu mampu mengaplikasikannya dalam rumah tangga. Kalau tidak ada ilmu, kurang sabar, kalau kurang sabar, khawatir bubar dengan begitu cepat. Sehingga persiapan-persiapan yang tadi sudah dipersiapkan, berikutnya adalah insya Allah dengan niat yang baik, jalani hubungan atau prosesnya baik. Jangan kita mau menuju kepada pernikahan yang suci tapi dikotori dengan proses yang penuh dengan maksiat. Prosesnya baik, kalau dalam Islam kita ada yang namanya pendekatan, ya ada ta'aruf, khitbah, nikah. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Tidak ada lagi ragu-ragu. Kenapa? Karena biasanya syaitan akan sangat senang untuk membuat kita ragu-ragu dalam melakukan amal salih. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada bisikan kejahatan, dibisikkan oleh syaitan dari golongan jin dan manusia. Ngapain nikah? Nggak usah nikah, nanti aja, memangnya kamu siap? Nggak nikah tapi akhirnya melakukan maksiat. Misalnya, itu syaitan dari kalangan manusia. Ada juga bisikan-bisikan syaitan dari kalangan jin yang senantiasa membuat kita was-was dan ragu-ragu. Asalkan persiapannya sudah matang, persiapan ilmu, finansialnya, tidak harus kaya raya, tapi laki-lakinya tahu tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki tahu An-Nisa 34 tugasnya untuk memberikan nafkah, asalkan dia tahu bahwa dia harus memenuhi kebutuhan istri anaknya, dia siap secara biologis, dia siap secara mental. Ayo langsungkan pernikahan. Insya Allah dengan begitu, dengan ada ilmu, bergantung penuh pada Allah, pernikahan bisa dijalankan dengan penuh sakinah, mawaddah warahmah. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kembali ke Bunda. Apakah uzlah atau mengasingkan diri diperlukan dalam prosesi muhasabah? Iya, betul. Ya, bahasanya uzlah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hatinya sedang risau, kurang nyaman, beliau menyendiri. Sampai-sampai ketika ini menyambung kisah yang disampaikan oleh Ustazah Oki itu tadi. Ketika para istri menuntut, kan gitu. Rasul tidak marah. Kenapa kalian berubah pikiran jadi seperti ini? Tidak. Tetapi Rasul mengambil sikap menarik diri. Beliau tertidur, bukan tidur tapi tiduran, berpikir. Masya Allah. Di atas pelepah kurma sampai-sampai ketika Umar bin Khattab tidak nyaman karena di antara yang dijauhi oleh Rasulullah adalah putrinya datang ingin langsung klarifikasi kepada beliau daripada di luar sana sudah ribut-ribut, kan gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak ada satupun di antara istriku yang aku ceraikan. Baru tenang beliau, baru sadar, ya Rasulullah, kenapa engkau tidur di atas pelepah seperti ini? Raja Kisra, ya Rasulullah, tidur di kasur mewah. Masya Allah. Jadi ini pentingnya. Sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, Ali radhiyallahu an. Ketika Rasulullah datang ke rumah Fatimah, putrinya didapati tidak ada suaminya. Rasulullah bertanya kepada putrinya, duhai putriku, mana suamimu? Biasa kita kalau lagi jengkel-jengkel dikit, nggak tahu. Ibu, tidak tahu ayahanda. Rasulullah tahu kemana menantunya ketika sedang galau. Didatanginya masjid, lalu datang Rasulullah ke situ, didapatinya Ali sedang telungkup. Jadi hati-hati kalau bapak-bapak sedang telungkup, itu lagi kesel, Bu. Dan sorbannya terjatuh ke tanah. Maka apa kata Rasulullah? Kum ya Aba Turab, bangun, bangun. Ada apa? Ada masalah apa? Jadi seperti itu uzlah. Kenapa? Karena ketika kita sedang emosi bicara, takutnya nanti ada terlontar kata-kata yang tidak baik. Apalagi ini maaf Bapak, punten. Iya, banyak ini masalah. Bunda, suami saya kalau marah itu pulang sana ke rumah makmu. Nah, itu talak gitu, Bu. Memang tidak ada kata-kata talak, tapi nada-nada seperti itu, hati-hati Pak.
Atau begini, kalau Betawi kayak gini, tuh buntelin baju lu tuh. Nah, ini Betawi nih, Betawi. Itu sama seperti itu. Tapi baru 2 langkah istrinya nyampe ke sana katanya, aduh kangen juga ternyata rumah nggak ada primadona. Hati-hati apalagi dengan kata, hari ini saya talak, kamu sudah jatuh talak. Hati-hati. Jadi lebih baik diam. Contoh Rasul, contoh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi penting itu. Sangat mengerikan sekali ya dengan Oh ungkapan-ungkapan walaupun itu hati-hati dengan bergurau atau marah. lisan. Ya karena kalau sudah jatuh talak itu sudah 1. Ingat talak itu hanya 2. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin au tasrih bi ihsan. Setelah itu mau memutuskan dengan cara yang baik atau rujuk kembali dengan upaya lebih baik. Insya Allah rumah tangga kita nggak kayak gitu. Baik, terima kasih kembali ke Ustazah Oki. Ini ada pertanyaan dari salah satu kru kita ini, kehidupan rumah tangganya. Sudah melakukan muhasabah tapi suaminya tidak juga romantis. Apa yang terjadi ini Ustazah? Sudah melakukan muhasabah tapi suami tidak romantis. Apa sih romantis menurut ibu-ibu sekalian itu? Romantis setiap orang itu berbeda. Menurut ibu, romantis namanya perempuan suka dibelai. Bapak-bapak mohon izin, perempuan suka disentuh, suka dibelai, suka disayang, suka dimanja-manja. Itu romantis menurut ibu. Ibu senang dengan perkataan I love you, I miss you, biasanya begitu. Tapi mungkin cara romantis bapak-bapak berbeda. Cara romantis bapak-bapak misalnya pastikan mobilnya semuanya dalam keadaan semuanya beres, bensinnya beres, nggak ada yang rusak. Sehingga kalau istri pergi misalnya dengan supir kah atau dengan siapakah atau istri menyetir kah, mobilnya nggak kenapa-napa. Itu romantis menurut bapak. Atau tiba-tiba bapak ngelihat misalnya, ibu misalnya punya handphonenya udah rusak, sementara ibu perlu pekerjaan dengan handphone, tiba-tiba bapak belikan handphone. Itu romantis menurut bapak. Jadi romantis menurut perempuan dan laki-laki terkadang berbeda. Tapi apalah arti dari sebuah keromantisan itu teman-teman sekalian? Alangkah baiknya untuk kita saling memahami satu sama lain dan sampaikan saja. Sampaikan saja kepada sang suami, suami sampaikan kepada istri dari hati ke hati. Karena banyak sekali perceraian terjadi karena apa? Karena sebab dari komunikasi yang buruk. Itu sebabnya kenapa penting ada namanya pillow talk. Apa sih pillow talk? Sebelum tidur ngobrol lah. Seharian ngapain mah? Seharian ngapain pak? Terlihat sederhana, tapi itu yang melanggengkan hubungan suami istri. Maka komunikasi yang baik-baik pak, kapan dong? Sekali-kali sampaikan keinginan-keinginan ibu dan bapak sampaikan keinginan-keinginannya. Dan akhirnya ketemu di tengah-tengah, kira-kira enaknya gimana ya untuk kita. Insya Allah dengan adanya komunikasi yang baik, maka bisa berjalan dengan baik juga. Wallahu Jadi, a'lam. pada intinya adalah komunikasi. Nah ini pertanyaan berkaitan dengan komunikasi Bunda, tapi waktunya sangat singkat sekali. Jika dalam komunikasi menemukan jalan buntu, bahkan ketika sudah dihadirkan penengah, ternyata masih belum ada jalan keluar karena mempertahankan ego masing-masing. Lantas bagaimanakah pilihan yang terbaik? Ya. Baik, nah ini ya hakim sudah didatangkan ya. Jadi memang yang terbaik ketika ada persengketaan ada orang ketiga. Orang ketiganya dari pihak keluarga, jangan orang luar ya. Tapi sudah juga tidak menemukan, maka di antara kita diberi jeda waktu. Ini prinsip muhasabah yang tertinggi. Iya. Ada di mana masa seorang suami mengevaluasi diri dan istri pun mengevaluasi diri. Iya, bukan berarti tidak bertemu. Ada dalam satu rumah tapi bisa jadi beda kamar. Satu kamar bisa jadi beda tempat tidur. Ini bukan ngajarin bapak misah ranjang, bukan. Iya, karena di mana saatnya kita wajib merasakan betapa berartinya orang yang selama ini ada di dekat kita. Tidak bisa dituturkan dengan kata-kata. Ketika semuanya itu saling bantah, maka yang bisa bicara adalah kata hati. Maka disinilah pentingnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah itu dalam hati. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin dalam surah Al-Fat itu. Orang mukmin selalu diturunkan rasa sakinah itu. Iya, Bu, kalau ibu lihat suami tidur padahal dia nggak ngapa-ngapain kita, tapi seneng ibu ngelihatnya, itu udah sakinah. Kalau bapak juga lihat istri udah merem Pak, udah pules meskipun berbunyi, tapi bapak seneng banget ngelihatnya, itu udah sakinah. Nah, maka salah satu ciri ketika kita tidak menemukan titik di mana ada persamaan, disitulah kita wajib bersama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rumah tanggamu bermasalah, sesungguhnya bukan masalah-masalah dunia, berarti hubunganmu dengan Allah yang bermasalah. Masya Allah, terima kasih Ustazah Oki, Bunda yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali bagi kita. Dan insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama seperti yang telah ditegaskan tadi, rumah tangga adalah ibadah terpanjang. Pastinya akan hadir masalah demi masalah.
tetapi itu adalah maksud agar Allah justru menguatkan ikatan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 14 Februari dalam rangka memperingati hari jadi TV One yang ke-13 kami akan menghadirkan yaitu Ustadz Abdul Somad dan Mamah Dedeh. Akhirnya Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tantu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Duhai Allah yang maha besar dan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa dan kehilafan kami, baik kami sebagai istri maupun sebagai seorang suami, terutama sikap kami sebagai orang tua. Ampunilah segala hal yang tidak pantas kami lontarkan kepada putra dan putri kami. Ampunilah segala hal dalam bergaul dalam kehidupan rumah tangga kami melenceng dari ridha-Mu ya Rabb. Bukakanlah pintu segala kebajikan dalam kehidupan rumah tangga kami. Jadikanlah rumah tangga kami seperti rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang cenderung lebih banyak introspeksi diri daripada sekedar menyalahkan. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Di saat ujian sedang mendera di masa kini ya Rabb, kuatkanlah keteguhan hati dan iman kami di dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Pertinggilah intensitas muhasabah dalam kehidupan keluarga kami, agar kami bisa merefleksikan kehidupan para anbiya wal mursalin, para salafus saleh dalam kehidupan kami. Agar kami bisa melahirkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang berkualitas dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, muliakanlah kehidupan keluarga kami bukan hanya di dunia tapi juga di yaumil akhir. Kelak di kemudian hari, yang kami dambakan adalah bertemu bersama-sama dengan anak dan keturunan kami di surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.